Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap-tiap hari kita disuruh berdoa. Huwa fi sya'nin, tapi ingat bahwa doa kita itu Allah yang mengabulkannya pada suatu saat atau pada suatu ketika. Artinya apabila kita berdoa, yang pertama meminta lawan Allah Ta'ala, yang kedua setiap hari berdoanya, jangan sekali sehari atau seminggu sekali. Yang ketiga yang harus kita pahami bahwa doa itu ada masanya dikabulkan. Huwa fi sya'nin, ada masanya. Jadi ada yang berdoa langsung kabul, ada juga esok, ada juga minggu kena. Jadi kita harus paham doa itu kadang mesti hari ini dikabulkan atau kadang mesti besok dikabulkan, bisa jadi hari ini. Tergantung Allah yang menghendakinya, tergantung Allah yang menginginkannya. Lalu apabila kita paham di situ, lalu ada tawakal di dalam doa kita. Jadi apabila bubuhan nikam kada paham, apabila berdoa mesti kabul, kada mesti tak. Ini apabila berdoa pasti ini kabul, kada mesti. Sebab pertama tergantung orangnya yang berdoa, ini disukai Allah atau kada. Semisal Rasulullah kan apabila berdoa dikabulkan. Para solehin, para aulia wal anbiya dikabulkan. Nah kita sebagai umat ini bisa jadi bukan tidak dikabulkan, tapi dikabulkan juga, tapi ada masanya, ada waktunya, ada harinya. Nah kebetulan kita ini berada di hari-hari yang paling disukai Allah apabila kita berdoa, yaitu hari Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah itu paling disukai Allah Ta'ala mun kita berdoa. Ini kan ada 10 hari di awal Zulhijjah yang paling disukai Allah. Ada 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kita berandak. Kalau bulan Ramadan kemarin kita kada sempat berdoa di hari 10 terakhir, itqum minan niran, minta berdoa dilepaskan daripada siksa neraka umpamanya, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Nah kita ini sudah berada di hari kelima atau keenam lah, ya kan? Sebab hari raya kita ini di Indonesia tanggal 22 ujar Menteri Agama tadi, ada pengumuman sudah Kementerian Agama tanggal 22. Di Saudi tanggal 21 hari Selasa. Nah di Saudi itu hari Selasa, di Indonesia hari Rabu. Jadi yang mana yang kira-kira dipakai? Yang dipakai tadi, apakah kita memakai waktu Saudi, apakah kita memakai waktu Indonesia? Namun karena kita bergana di Indonesia, berarti kita memakai waktu Indonesia. Cuman ya hitungannya ini bina berlain jadinya. Biasanya apabila di Saudi di sana itu orang wukuf, kita di sini takbiran. Itu sudah. Karena kita ini berdahulu 4 jam sampai 5 jam. Kalau Indonesia ini 4 sampai 6 jam berdahulu daripada Saudi. Kalau di sana jam 5 subuh, kita di sini sudah jam 9 pagi. Nah, itu atau jam 10 pagi. Nah, itu artinya berdahulu kita. Anggap aja dulu kita hari ini umpamanya di hari ke-6 Zulhijjah. Minta. Jadi 10 bulan Zulhijjah ini kita banyak berdoa. Kanakan banyak berdoa, anak-anakku banyak berdoa, jamaah banyak berdoa, karena Allah paling suka
paling suka berdoa di 10 hari awal Zulhijjah. Wa ruwiya an Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asalikan tahu hoja dalam riwayat itu bulan Zulhijjah ini banyak benar doa-doa dikabulkan. Banyak benar doa dikabulkan. Di antara doa yang dikabulkan adalah orang yang terdahulu diampuninya al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Zulhijjah. Pada hari pertama bulan Zulhijjah itu diampuninya dosa Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah, dilaknat, lalu dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, satu ke masyrik, satu ke maghrib. Minta. Jadi seikung ke masyrik, seikung ke maghrib. Seikung di masyrik itu timbul matahari, seikung tenggelam matahari karena melanggar larangan Allah. Itu tanggal 1 Zulhijjah diampuninya dosa Nabi Adam alaihissalam. Bukan mustahil juga apabila kita berdoa, maka barang siapa berdoa di situ diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya juga. Makanya ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama dzalikal yauma ghafarallahu lahu min kulli dzambin." Apabila kita ada semalam puasa di awal Zulhijjah, maka semuaan dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggal 1 Zulhijjah. Siapa yang berdoa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzambin. Kullu itu sudah jamak. Semuanya dosa kita kecuali dosa yang berhimpun dengan hablum minan nas. Amun dosa lawan Allah Ta'ala nang kada sembahyang setahun, nang kada puasa 5 tahun, nang kada berzakat sekian puluh tahun, nang kada berzikir, nang kada mau beribadah lawan Allah Ta'ala, itu diampuni. Illa min hablin minan nas, kecuali berdosa lawan manusia dia minta maafnya. Itu diingatkan itu. Wal yaumut tsani istajaba Allahu doa Yunus alaihi salam fa akhrajahum min batnil hauti. Hari kedua bulan Zulhijjah itu Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Yunus nang di dalam perut ikan nun. Allah Ta'ala angkat daripada kesulitan Nabi Yunus yang pada waktu itu dalam min batnil hauti, dalam parut iwak. Itu hari kedua bulan Zulhijjah. Man shama dzalikal yauma kana kaman Abdullah Ta'ala sanatan lam ya'sillahi fi ibadati tarfan ainin. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada yang hakun puasa di hari kedua bulan Zulhijjah itu, maka Allah menganggapnya sebagai hamba Allah Ta'ala nang puasa seperti puasa setahunan, nang kadada celak puasa atau ibadahnya di dalam setahunan itu. Siapa nang puasa di hari kedua bulan Zulhijjah, maka dianggap ibadahnya setahunan tanpa celak ibadahnya itu, tanpa rusak. Jadi kalau di hari kedua kemarin itu Nabi Yunus juga diampuni dosa atau diangkat daripada kesulitannya, kadang mustahil juga kita diangkat kesulitan kita daripada doa kita di bulan Zulhijjah. Jadi berdoa banyak-banyak. Ini pas benar kita bulan Zulhijjah ini. Jadi apabila kita hari ini umpamanya hari Rabu itu 10 Zulhijjah lah, Rabu, Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, berarti hari ini 5 Zulhijjah. Hitungan Indonesia 5 Zulhijjah. Hitungan Saudi 6 Zulhijjah.
Jadi kita 5 Zulhijjah. Wal yaumus salis alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria. Hari daripada ketiga itu dikabulkannya doa Nabi Zakaria. Man shoma dzalikal yaumu istajaballahu du'a. Hari ketiga itu dikabulkannya doa Nabi Zakaria. Siapa yang puasa hari ketiga Zulhijjah, maka Allah mengabulkan semua permintaannya. Kelewatan sudah nih, 2 hari yang lalu sudah nih. Kelewatan 2 hari yang lalu. Nah itu tadi. Tapi sudah disampaikan ustaz-ustaz ya, kalau kira-kira ada 4 pengajian di lain, kira-kira tadi tahu. Nah itu hari ketiga semalam, yaitu hari Rabu semalam. Hari Rabu. Yang keempat hari Kamis semalam. Nah, wal yaumur rabi' al yaumal ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Jadi hari keempat bulan Zulhijjah itu lahirnya Nabi Isa. Jadi apabila kita bertakun, Nabi Isa itu lahir apabila gerang 4 Zulhijjah. Nah, nyaman menjawab. 4 Zulhijjah. Jadi apabila kita hendak berulang tahun Nabi Isa 4 Zulhijjah, bukan 25 Desember. Nah, itu paham? Nah, itu. Apabila hendak berulang tahun Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi kita juga, bukan nabi orang. Nabi Isa itu nabi kita juga. Seluruh nabi-nabi yang diturunkan Allah ke dunia itu membawa agama Allah. Dan akhir nama agama Allah itu namanya Islam. Oleh umat-umat yang lain benar membeda-bedakan, padahal sama. Agama-agama yang diturunkan Allah itu adalah agama Allah. Yang terakhir agama diturunkan namanya Islam. Makanya ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Apabila hari keempat itu kita puasa, man shoma dzalikal yauma nafallahu anhul ba'sal faqar. Apabila semalam hari Kamis sampai kita puasa berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada kehidupannya, daripada kefakiran-kefakiran, tidak akan pernah difakirkan oleh Allah. Nah itu hari Kamis semalam, hari keempat bulan Zulhijjah. Yang kelima hari ini wal khamis, hari kelima bulan Zulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam, hari lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Isa 4 Zulhijjah, Musa 5 Zulhijjah. Itu harus tahu kita, jangan sampai kita salah-salah. Nabi Muhammad ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Senin bulan Rabiul Awwal. Jadi kita harus tahu itu. Wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam, yang kelima bulan Zulhijjah itu lahirnya Nabi Musa. Man shoma dzalikal yaum bara'u minan nifaqi aw min adzabil qabri. Siapa yang puasa di hari kelima Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan bara'un nifaq, daripada sifat munafik dan siksa kubur, min adzabil qabri. Kita lepas siksa kubur. Mudahan kita tertamu bulan Zulhijjah tahun kenalah. Sebab kita ini khawatir benar nang azab kubur ini, nang paling khawatir. Masalah di dunia ini kita sudah santai aja, sudah ujian cobaan bala, atau ujian cobaan bukan bala, ujian cobaan itu kita santai aja sudah menghadapinya. Kenapa? Biasa
yang penting kita kau beribadah, yang penting kita awak sehat, yang penting kita kau menuntut ilmu. Masalah hal-hal dunia itu kita lewatkan aja. Sebab semalam itu yang kita lewati, hari ini kita jalani, esok kita doa aja apa yang terbaiknya, itu dunia. Nah, hari kelima yaitu hari ini tadi, siapa yang puasa hari kelima Zulhijjah, barahum minan nifaq, dilepaskan daripada sifat munafik dan dilepaskan daripada azab kubur. Azab kubur ini yang paling takutan benar kita ini. Makanya ujar Rasulullah SAW, siapa yang kawan melewati siksa kubur, artinya di dalam kubur aman, maka seterusnya sampai di yaumil hisab aman. Tapi apabila di dalam kubur itu sudah tersiksa, sampai seterusnya disiksa terus, maka berarti menentukan ini di kubur. Jadi kita berdoa daripada Allah Ta'ala, nah mudah-mudahan kita bertemu bulan Zulhijjah yang akan datang, kita puasa beribadah di hari kelima Zulhijjah supaya dilepaskan daripada siksa kubur. Amalan-amalan siksa kubur ini supaya lepas banyak. Supaya lepas daripada azab siksa kubur itu banyak amalan-amalannya. Cuman bertamu bulan Zulhijjah, puasa sehari aja di hari kelima bulan Zulhijjah, itu dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada siksa kubur. Tapi karena kita sudah lewat, apalagi amalan, banyak amalan-amalan, banyak baca tabarak, banyak istighfar, ya kan? Itu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila kamu ingin lepas daripada azab dan siksa kubur, itu ada tiga hal. Yang pertama, perbanyak istighfar selagi hidup di dunia. Yang kedua, jangan berdusta. Dan yang ketiga, jangan meninggalkan sholat berjamaah. Hendak lepas daripada azab dan siksa kubur. Yang tiga itu dijauhi di dunia. Banyak istighfar, jangan berdusta, dan jangan meninggalkan sholat berjamaah. Insya Allah lepas daripada siksa kubur. Wal yaumus sadis, yang keenam, esok. Al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala lin nabi fil khair. Man shama yanzurullahu ila birrahmah fala yu'adzib lahu ba'dan abada. Jadi hari ke-6 itu ujar Rasulullah SAW adalah di mana telah dibukakannya oleh Allah Ta'ala semua kebaikan-kebaikan para nabi. Jadi seluruh nabi berapa? Nabi 24.000 kalau lah. Seluruh nabi itu 24.000, 313 rasul, kebaikan sidin ada di hari esok. Rugi benar apabila kita memasuki daripada kebaikan-kebaikan daripada nabi-nabi tersebut, tidak berdoa, tidak berzikir, tidak beristighfar, tidak membaca Quran. Sekurang-kurangnya mansamahu, siapa yang berpuasa di dalamnya, yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzibu ba'dahu abada. Kalau umpamanya baca Quran kada lancar, berzikir kada fasih, istighfar kauyuhan, puasa esok hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan rahmat dan tidak akan pernah menyiksanya dunia sampai akhirat. Nah, siapa yang puasa esok hari ke-6 daripada bulan Zulhijjah ini tadi, kada diazab, la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Jadi salawasan itu kada diazab. Di dunia Allah sayang, di akhirat Allah sayang. Di dunia kada diturunkan bala, di akhirat dipayungi rahmat. Di dunia dalam keadaan tenang, di dalam akhirat Allah akan turunkan syafaat. Nah, jadi nama lagi kita lagi kurangnya. Mumpung esok ada umur, insya Allah gawe. Apa niatnya, Bro? Mana nang betakon? Sahajaku puasa bulan Zulhijjah karena Allah. Sahajaku puasa bulan Zulhijjah karena Allah. Jangan sahajaku puasa 6 bulan Zulhijjah, jangan. Sahajaku puasa Zulhijjah karena Allah. Itu aja niat kita. Itu. Wal
yaumus sabi', hari ketujuh, hari Minggu itu ketujuh. Wal yaumus sabi' ketujuh al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwaab jahannam la tuftah hatta tamdi ayyamul usri. Jadi hari ketujuh itu, ya kan, yughlaq fihi abwaab jahannam. Allah tidak membuka, artinya menutup semua pintu-pintu neraka, termasuk pintu neraka jahanam. La tuftah hatta tamdi ayyamul ushr, sampai hari ke-10. Berarti pintu neraka jahanam itu terbuka terus kesan kita nih lah, kecuali hari ke-7, 8, 9, 10 Zulhijjah tertutup. Selain hari itu dibuka oleh Allah Ta'ala terus pintu neraka itu. Orang masuk pintu neraka jahanam itu kan pertama anak nang durhaka lawan abahnya. Yang kedua bini nang durhaka lawan lakinya. Yang ketiga laki yang berselingkuh di belakang bininya. Jangan bini aja, nah orang masuk neraka jahanam. Laki bukan. Memang ini riwayatnya laki yang mendurhakai bininya. Adakah laki yang mendurhakai bini? Oh banyak. Assalamualaikum. Ya kah? Begawi, boleh begawi, dapat dari gawin duit 500.000. Boleh ke rumah tak kodum bini, berapa kali nabahnya? 200 ya. Nah, itu membelakangi bini, ngarannya mendurhakai bini itu ngarannya dah. Yang 300 lah mana? Simpan sidin. Itu mendurhakai bini ngarannya. Nah itu tadi. Jadi orang tua, anak mendurhaka lawan orang tuanya. Ya kalau tak. Kalau orang tua durhaka lawan anak Pak, memang ada di Quran itu ngalih Pak. Cuman ada hakul walidaini 'alal walad. Itu kayak ada hadisnya ada. Hak orang tua lawan anaknya. Bini nang durhaka lawan lakinya. Laki yang mengkhianati istrinya. Itu terbuka daripada pintu neraka jahanam. Kemudian umatku ujar Rasulullah yang memakan riba. Pintu neraka jahanam terbuka. Umatku yang memakan riba. Siapa lagi? Umatku nang kada betaguran lebih daripada 3 hari. Umatku yang ma'adu domba. Nah mana kira-kira termasuk kita ini tadi? Mudah-mudahan kada termasuk sebutin kita ini. Ya kalau dari mulai sebutin tadi sampai sebutin tadi itu. Jadi pintu neraka jahanam hari ke-7, 8, 9, 10 4 hari dalam setahun ditutup oleh Allah Ta'ala sampai dengan hari ke-10. Hanya dibuka oleh Allah Ta'ala pintu-pintu surga aja. Mansoma, siapa yang puasa di dalamnya, aghlaqallahu ta'ala salasin. Ya kan? Baban minal usri wa futiha lahu salasin baban minal yusri. Siapa yang puasa di hari ke-7, maka Allah akan memberikan 30 pintu kemudahan di dunia. Dan Allah juga membukakan 30 pintu kemudahan di akhirat. Di dunia ini kan, ini sedikit riwayat daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam Quran itu adalah sebuah tafsir. Alam semesta itu semua ada kuncinya. Hidup kita ini semua ada kuncinya. Pintu surga ada kuncinya, neraka ada kuncinya. Ya kan? Taubat ada kuncinya, tasbih ada kuncinya, ridha Allah ada kuncinya. Ya, semuanya ada kuncinya. Sampai hendak sugih pun ada kuncinya. Hendak bahagia rumah tangga pun ada kuncinya. Supaya jangan masuk siksa kubur pun ada kuncinya. Semuanya alam semesta itu ada kuncinya. Nah, semuanya ada kuncinya.
Dari mulai masyriq sampai maghrib itu kuncinya ada. Ada semunyaan kuncinya, hanya kekurangan pengetahuan kita atau karena kita kurang mengaji. Khususnya kan anakku nih nang alumni SQ nih nang kurang mengaji nih, karena tapi tahu kunci hidup. Ya kenapa susah-susah tak belajar supaya jangan susah hidup. Mencari kada susah, berkeluarga kada susah, gitu. Hidup kada susah, mengatur anak kada susah, supaya seorang beribadah kada susah. Ada kuncinya semuanya. Kuncinya semuanya ada. Ya kalau apabila orang hendak diampuni dosa, kuncinya taubat. Contohnya itu minta. Apabila orang hendak dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupannya, ya kan? Jangan enggan kamu bersedekah, kuncinya. Apabila kamu ingin masuk surga, jangan enggan kamu untuk sholat, kuncinya. Nah, Masya Allah. Jadi banyak kuncinya. Jadi betapa melawan guru-guru kita, kunci apa aja itu pasti ada kuncinya. Ya kalau sampai masuk surga pun ada kuncinya. Siapa nang hakun tadi adalah nang hakun puasa di hari daripada ketujuh daripada bulan Zulhijjah, 30 kunci dibukakan oleh Allah Ta'ala waktu di dunia ini. Kunci apa aja? Kesusahan dibukakan oleh Allah Ta'ala, hilang kesusahannya. Apabila kesedihan dibukakan oleh Allah Ta'ala kegembiraan, hilang kesedihan. Apabila kesakitan dibukakan oleh Allah Ta'ala kesehatannya, hilang darinya. Kurang apa Allah Ta'ala memberikan bulan Zulhijjah ini? Kita benarai lagi nang pengoler menggawinya. Kita benarai lagi nang pengoler menggawinya. Ngalih ya, nang mau pengoler nih. Nang ada orang pengoler ini, maka jadi guru sudah guru sambat. Orang pengoler itu lekas mati, biasa. Nasi itu di hadapan, koler mah nyuap, lapar. Dimuntung nasi sudah koler maunya. Gugur di jembatan ke sungai koler pokoknya mati. Pokoknya orang koler itu lekas mati. Itu ingati dah. Iya, gugur di jembatan, gugur di sungai, koler pokoknya mati sini. Pokoknya orang pengoler itu lakas mati, habis kisah. Nah, kisah sudah tadi. Lalu bertakun sidin kayak apa kuncinya supaya jangan pengoler? Kuncinya supaya jangan pengoler kayak apa? Kuncinya rajin-rajin. Kunci kalau sudah tak rajin-rajin supaya jangan pengoler, itu kuncinya sudah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meletakkan hidayah di dalam diri seseorang sehingga dia terpancar untuk melakukan sebuah amal kebaikan sehari-hari. Itu yang disebut dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu kebaikannya. Dibukakan oleh Allah Ta'alanya ada yang kada terbuka hati hendak sembahyang, kada terbuka sama sekali, padahal sajadah ditukarakan, mukana ditukarakan, tasbih ditukarakan, ini kada terbuka, pintu hatinya tuh kada terbuka lagi kelihatan. Jelas benar saja. Merasa bisa kuitan sugih, diunjuki modal usaha, diunjuki toko, dimodali dan sebagainya, ini kada napa gawe. Kelihatan, ini kada terbuka. Babang minal qalbinya tadi hatinya kada terbuka. Kayak apa? Makanya puasa di hari ke-7 bulan Zulhijjah Allah bukakan 30 pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan apa aja? Satu pintu kebaikan itu cukup untuk kita dari mulai hidup sampai mati, satu kebaikan. Ini 30 pintu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang puasa di hari ke-7 bulan Zulhijjah? Masya Allah. Wal yaumut tsamin, hari ke-8. Nah, hari ke-8 ini ngarannya
hari tarawih lah. Hari tarawih ini kebiasaan kita hari tarawih dengan hari Arafah lah. Puasa karena kita kada pulang haji, karena kita kada wukuf di Arafah, supaya menyamai orang yang di Arafah ya puasa tarawih lawan Arafah itu. Apabila kita nih hendak pulang haji tapi kada kawa, maka hendak menyamai pahala orang yang wukuf di Arafah, puasa tarawih dan Arafah. Maka apabila menghakun puasa di hari tarawih dan Arafah, sama mendapatkan fadilah orang yang berhaji tadi. Meskipun kadang nangkanya kita di Arafah sana, itu kebaikannya kita mendapatkan tadi. Cuma di dalam hadis di sini dikatakan wal yaumus samin al yaumul ladzi yusamma yaumal tarawih. Hari ke-8 namanya hari tarawih. Man shoma aqta minal ajri ma ya'lamuhu illallah. Siapa yang tahu akan naranya hari tarawih itu, berapa pahalanya apabila hakun puasa di hari tarawih itu, kada ada yang tahunya. Illallah, hanya Allah aja yang tahu berapa pahalanya. Hanya Allah tahu. Kalau hadis yang lain mengatakan siapa yang puasa di hari tarawih, maka sama mendapatkan pahala keluarga kita yang naik ke Arafah. Ya kan tanggal 8 itu sudah diangkut ke Arafah, sebab tanggal 9 wukufnya sudah. Minta tak? Nah wukuf sudah, maka kita akan mendapatkan pahala itu tadi, kebaikan itu tadi. Berapa? Illallah. Hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa banyaknya pahala kebaikan yang kita dapat siapa yang puasa di hari tarawih tersebut, kata Rasulullah SAW. Wal yaumut tasi' al yaumul ladzi wa yaum Arafah. Hari ke-9 namanya hari Arafah. Hari ke-9 itu kita di Indonesia berarti hari Selasa. Berarti kita mulai puasa itu biasanya Senin dan Selasa. Nah, Senin Selasa ini mau kada mau niatnya harus disambat. Sahajaku puasa tarawiyah karena Allah. Bukan saja puasa Zulhijjah lagi, tapi sahajaku puasa hari tarawih esok hari karena Allah. Harus disambat tarawihnya. Itu hari Senin. Sampai Selasa. Kalau Selasa sahajaku puasa Arafah esok hari karena Allah. Nah itu jadi niatnya dua. Senin hari tarawih, Selasa hari Arafah. Jadi harus disambat itu tadi lah. Kada bisa sahaja puasa Zulhijjah tadi kada. Nah itu tadi. Jadi Senin dengan Selasa. Man shoma kana kafaratan li sanatin madiyatin wa sunnatin wa sanatin mustaqbilatin wa huwal yaumul ladzi unzila fihi. Siapa yang puasa hari Arafah, maka dosanya nang setahun semalam diampuni, dosa yang setahun yang akan kita jalani diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita ini belum tentu lagi setahun hidup, tapi sudah diampuni oleh Allah Ta'ala setahunan. Nang setahun semalam diampuni, nang tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurang apa lagi bulan Zulhijjah ini tadi. Jadi mumpung tampul bulan Zulhijjah ini tadi, perbanyak ujar Rasulullah SAW melalui hadis Bukhari, perbanyak membaca zikir. Perbanyak membaca zikir. Jadi ada kisah, ini kisahnya bukan kekisahan Pak. Ini kisah ini adalah kisah yang dikabarkan kepada Nabi, ngarannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi an ukhbira 'anil Nabi sallallahu ukhbira 'anil Musa, dikabarkan bahwa pada waktu itu Nabi Musa ini bertakun apabila waktu nang berdoa nang paling afdal. Makanya pada waktu itu Nabi Musa ini hiri
Ujar Nabi Musa, ya Rabbi da'wati falam tajib da'wati fa'allimani syai'an ad'uka bih. Ujar Nabi Musa, ya Rabbi, uluni berdoa falam tajib da'wati, tapi doa uluni wajib dikabulkan. Fa'allimani syai'an ad'uka bih, tapi ulun kada tahu apabila waktu berdoa nang wajib dikabulkan itu. Ulun kada tahu apabila doa nang wajib pian kabulkan itu. Ujar Nabi Musa lawan Allah. Kan Musa bisa berpandar-pandar lawan Allah Ta'ala. Fa'uhiyallahu ta'ala ilahi, maka turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa? Idza dakhala ayyam al-'ashr min Dzulhijjah qala la ilaha illallah iqdi hajatuka. Apabila masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, kada usah banyak doa ikam Nabi Musa sebelum ikam berdoa ucap la ilaha illallah, sambat hajat ikam, iqdi hajatuka, maka hajat engkau kabulkan. Ujar Allah. Ini ujar Allah Ta'ala langsung lawan Musa. Apabila ikam berdoa panjang kada kawak, pokoknya ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Berdoa langsung apa nang ikam minta doa, iqdi hajatuka, ikam kabulkan hajat engkau. Tapi ucap dulu la ilaha illallah. Itu kunci rahasianya, kuncinya supaya doa dikabulkan bulan Dzulhijjah. Jangan tertinggal la ilaha illallah dahulu, hanya berdoa. Kalau kita kan biasanya dahulu alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung berdoa kan, Allahumma ghfirli. Ini jangan ucap la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah, hanya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umpamanya doanya Rabbana aja. Tapi jangan ditinggal la ilaha illallah. Ucap dulu la ilaha illallah. Kadang alih tahu la ilaha illallah. La ilaha illallah kadang alih, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kadang alih. Cuman orang kada tahu rahasianya, orang kada tahu kuncinya. Itu berlaku hanya 1 sampai 10 Dzulhijjah aja. 11 Dzulhijjah kada berlaku lagi. 11 Dzulhijjah kada berlaku lagi. Ini 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jangan. La ilaha illallah, hanya berdoa. Yakini bahwa Allah mengabulkan doa itu. Ini Nabi Musa langsung bertanya lawan Allah. Kunci doa nang dikabulkan, nang ada tertolak, nang tidak dikembalikan, pasti dikabulkan engkau ya Allah. Kapan? 1, 2 sampai 10 Dzulhijjah. Tapi jangan lupa kamu ucap la ilaha illallah. Hanya berdoa, hanya membaca sholawat. Apa yang betul sembahyang pasti mengucap la ilaha illallah. Kalau lah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hendak kuring la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau fadilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini banyak, tapi ilmunya sudah sebahagian guru sampaikan, sudah dalam ilmu tauhid la ilaha illallah itu tadi. Nah, mudah-mudahan guru sampaikan ini kaum amal beratan mulai esok atau mulai tarawih dan Arafah. Kalau ada yang bertakun amalan bacaan apa daripada tarawih dan Arafah, zikirnya apa, maka hadis Rasul di sini mengucapkan, maka perbanyaklah mengucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikirnya sampai 10 hari terakhir bulan 10 hari bulan 10 hari di hari Dzulhijjah itu. Jadi zikirnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pas malam tanggal 10 Dzulhijjahnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah
malam 10 Zulhijjah, ditutup itu dengan zikir talbiyah itu tadi. Nah, itu tadi. Artinya kita memohon kepada Allah, menyuruh kepada Allah. Kalau talbiyahnya orang yang wukuf di Arafah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaiknya kita di sini, talbiyahnya kita karena tarawih dan Arafah kita di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu talbiyahnya kita nang tarawih dan Arafah di sini. Kalau di sana labbaik Allahumma labbaik. Fadilahnya dapat sama. Cuman statusnya kita kada di Kiau Haji. Keluarga kita di sana datang di Kiau Haji. Lawan titelnya mabrur dan tidak mabrur, kita kada berhak mendapatnya itu. Tapi fadilah itu jika kita kelebihannya, berkahnya, pahalanya, kebaikannya sama kita mendapat. Sekali lagi, talbiyah hari kita terakhir tarawih dan Arafah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau talbiyah keluarga kita nang wukuf di Arafah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Mudahan kita kaum menggawi berataan sengaja membacakan fadilah daripada bulan Dzulhijjah ini. Kitab kita ini kita baca imbah tuntung kena bulan hari raya. Hari kita Jumat kena libur dulu. Hari Rabu tanggal 22 ya. Jumatnya libur, Jumat kenanya kita hanya turunan lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensehatkan badan kita, menguatkan jasmani kita, memberikan hidayah lawan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, diluaskan rezeki yang halal, barakah, diberikan limpahan rahmat dan barakah dalam rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha hadan illa wasaltana bima itubati dhunuba wa satartana bi ridal maghfirati dhurriyyah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وفضلنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.